Yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Bangkalan masa jabatan 2019-2024. Yang kami hormati pula jajaran Forkopimda. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Senang sekali rasanya hari ini saya Stefani Imelda dapat menyapa kembali pemirsa setia JTV dalam spesial event Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan masa jabatan 2024-2029 tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2024. Pemirsa, rapat paripurna ini digelar di gedung DPRD Kabupaten Bangkalan dan akan dibuka oleh segenap pimpinan DPRD Kabupaten Bangkalan masa jabatan 2019-2024. Dalam rapat paripurna kali ini pemirsa akan dilakukan pengucapan sumpah atau janji kepada 50 anggota DPRD Kabupaten Bangkalan masa jabatan 2024-2029 yang akan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan, Bapak Danang Utaryo SHMH. Acara kehormatan ini juga dihadiri PJ Bupati Bangkalan, Forkopimda Kabupaten Bangkalan, dan seluruh jajaran OPD Kabupaten Bangkalan. Pemirsa, tentunya menyambut momentum yang sangat spesial dan indah ini diwarnai dengan senyuman dari seluruh calon anggota dewan beserta keluarga yang hadir. Dan sesaat lagi pemirsa, kita akan bersama menyaksikan awal perjalanan anggota Dewan Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Bangkalan tepatnya hari ini dalam acara pelantikan DPRD Kabupaten Bangkalan yang spesial dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bangkalan. Yang saya hormati Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Bangkalan, yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan, yang saya hormati pimpinan Parpol, Rektor Perguruan Tinggi di Kabupaten Bangkalan, para alim ulama dan tokoh masyarakat. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangkalan, serta para undangan yang hadir pada hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Bangkalan dengan acara pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD Kabupaten Bangkalan masa jabatan tahun 2024-2029. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan suri tauladan bagi kita seluruh umatnya. Hadirin sidang dewan yang terhormat, perkenankanlah kami atas nama pimpinan DPRD Kabupaten Bangkalan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir untuk mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Bangkalan dengan acara pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Bangkalan masa jabatan tahun 2024-2029, Senin tanggal 26 Agustus 2024 tepat pukul 10.39 WIB saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat Dewan yang terhormat, sesuai dengan pasal 28 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota mengamanatkan bahwa anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri bagi anggota DPRD Kabupaten dan Kota.
Rapat paripurna hari ini merupakan tindak lanjut dari 1. Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 19 Agustus 2024 nomor 100.3.814/8-011.2/2024 tentang peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan masa jabatan tahun 2019-2024. 2. Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 19 Agustus 2024 nomor 100.3.1.1-KPTS/011-2/2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan masa jabatan 2024-2029. Dengan terbitnya keputusan Gubernur Jawa Timur dimaksud, maka DPRD Kabupaten Bangkalan melalui rapat Badan Musyawarah DPRD menentukan pelaksanaan rapat paripurna dengan acara pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Bangkalan masa jabatan tahun 2024-2029 pada hari ini. Hadirin rapat dewan yang berbahagia, sebagaimana diketahui bahwa pada hari ini masa keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan akan segera berakhir. Selama masa pengabdiannya, DPRD Kabupaten Bangkalan telah berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas dan wewenang maupun dalam menjalankan fungsi-fungsi DPRD yang meliputi fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Selama pelaksanaan masa jabatan dalam kurun waktu 5 tahun, DPRD Kabupaten Bangkalan telah melalui berbagai kegiatan yang meliputi rapat-rapat baik internal DPRD maupun rapat-rapat bersama eksekutif, dialog maupun audensi dengan kelompok masyarakat maupun pelaksanaan reses dan kunjungan kerja. Kami menyadari bahwa masih banyak aspirasi masyarakat yang belum bisa terrealisasi secara maksimal, sehingga hal ini akan menjadi perhatian yang serius bagi anggota DPRD Kabupaten Bangkalan masa jabatan tahun 2024-2029. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan anggota DPRD masa jabatan tahun 2019-2024 atas pengabdiannya selama 5 tahun. Kami ucapkan terima kasih. Hadirin dewan yang terhormat, rapat dewan yang terhormat, sebelum jabatan kami berakhir, atas nama DPRD Kabupaten Bangkalan masa jabatan tahun 2019-2024 menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila masa jabatan kami masih banyak kekurangan dan kekhilafan. Namun kami berharap kekurangan dan kekhilafan dapat diperbaiki dan disempurnakan oleh keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan masa jabatan tahun 2024-2029. Selanjutnya pada kesempatan ini pula kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Bangkalan, jajaran Forkopimda dan seluruh masyarakat Kabupaten Bangkalan atas kolaborasi dan kerjasamanya selama kami melaksanakan masa keanggotaan 5 tahun. Rapat dewan yang terhormat, memasuki acara pokok, marilah kita ikuti bersama rapat paripurna DPRD Kabupaten Bangkalan dengan acara pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Bangkalan masa jabatan tahun 2024. Kepada pembawa acara disilahkan untuk memandunya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama pembacaan keputusan Gubernur Jawa Timur oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Bangkalan. Yang kami hormati Bapak Rudianto Esos MM, kami silakan.
Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.3.1/011.2/2024 tentang peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan masa jabatan tahun 2019-2024. Gubernur Jawa Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan kesatu, meresmikan dengan hormat pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan masa jabatan tahun 2019-2024 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, pada saat berlakunya keputusan gubernur ini, keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 171.433/911.011.2/2019 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan masa jabatan 2019-2024 dan semua keputusan Gubernur Jawa Timur tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bangkalan sisa masa jabatan tahun 2019-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketiga, keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2024, ditetapkan di Surabaya pada tanggal 19 Agustus 2024, penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono ditandatangani. Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.3.1/KPTS/0111/2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan masa jabatan tahun 2024-2029. Gubernur Jawa Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan kesatu, meresmikan dengan hormat pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan masa jabatan tahun 2024-2029 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, keputusan gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ditetapkan di Surabaya pada tanggal 19 Agustus 2024, penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono ditandatangani. Lampiran keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.3.811.011.2/2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan masa jabatan tahun 2024-2029. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan masa jabatan tahun 2024-2029 yang diresmikan pengangkatannya. 1. Lukman Hakim, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 1. 2. Abdul Aziz A, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 2. 3. Fahri, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 2. 4. Madrim, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 3.
5. Dedi Yusuf, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 3. 6. Fuad Hasim SE, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 4. 7. A. Aziz Maulana, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 5. 8. Khotib Marzuki SE, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 6. 9. Muhammad Khotib SHI, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 6. 10. Rokib SE, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dapil 1. 11. Agus Suwito, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dapil 1. 12. Suyitno SE, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dapil 2. 13. Fatkur Rahman, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dapil 2. 14. As'ad, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dapil 4. 15. Nur Hakim SPDI, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dapil 6. 16. Khairul Umam SH, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dapil 6. 17. Reza Teguh Wibowo, Partai Gerakan Indonesia Raya, Dapil 1. 18. ABD Hakim, Partai Gerakan Indonesia Raya, Dapil 2. 19. Effendi, Partai Gerakan Indonesia Raya, Dapil 4. 20. Robi Ismail SH, Partai Gerakan Indonesia Raya, Dapil 4. 21. Ambar Paramudia Wardani, Partai Gerakan Indonesia Raya, Dapil 5. 22. Anton Bastoni ST, Partai Gerakan Indonesia Raya, Dapil 6. 23. Dr. Andes Haji Muhammad Saad Asyari, Partai Golongan Karya, Dapil 1. 24. Marit, Partai Golongan Karya, Dapil 2. 25. Madhari SHSM, Partai Golongan Karya, Dapil 4. 26. Rifki Kulaifi Esos MPD, Partai Golongan Karya, Dapil 5. 27. HI SH, Partai Golongan Karya, Dapil 6. 28. Muhammad Islahuddin, Partai Amanat Nasional, Dapil 1. 29. Solihin SE, Partai Amanat Nasional, Dapil 2. 30. Haji Takdir Mukjizat Esos, Partai Amanat Nasional, Dapil 3. 31. Ruda Mandala Putra, Partai Amanat Nasional, Dapil 4. 32. Zainuddin, Partai Amanat Nasional, Dapil 5. 33. Abdul Aziz, Partai Persatuan Pembangunan, Dapil 1. 34. Abdurrahman Wahid, Partai Persatuan Pembangunan, Dapil 2. 35. Hobir, Partai Persatuan Pembangunan, Dapil 3. 3. Fauzi, Partai Nasdem, Dapil 3. 40. Imam Wahyudi, Partai Nasdem, Dapil 4. 41. Thohir SE, Partai Nasdem,
Dapil 5. 42 Fathur Rosi, Partai Demokrat, Dapil 1. 43 Agus Kurniawan SE, Partai Demokrat, Dapil 3. 44 Abdul Manap, Partai Demokrat, Dapil 4. 45 Nur Arif SHI, Partai Demokrat, Dapil 6. 46 Mahmudi, Partai Hati Nurani Rakyat, Dapil 1. 47 Mustaqim Fatah, Partai Hati Nurani Rakyat, Dapil 3. 48 Muhammad Mosleh, Partai Perindo, Dapil 4. 49 Haji Musyawir Esa, Partai Keadilan Sejahtera, Dapil 5. 50 Samsol SIKOM, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Dapil 3. Penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono ditandatangani. Selesai. Persiapan upacara pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bangkalan masa jabatan tahun 2024-2029. Kepada para anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah janji, disilakan mengambil tempat. 1. Abdul Aziz A. 2. Muhammad Khotib SHI. 3. Khotib Marzuki SE. 4. Fathur Rahman. 5. Effendi. 6. Dedi Yusuf. 7. Muhammad Rofi SE. 8. Anton Bastoni ST. 9. Rokib SE. 10. Agus Suwito. 11. Suyitno SE. 12. As'ad. 13. HISH. 14. Fathur Rosi. 15. Haji Musawir SH. 16. Mahmudi. 17. Ambar Pramudia Wardani. 18. Son Haji. 19. Agus Kurniawan SE. 20. Muhammad Islahuddin. 21. Abdul Aziz. 22. Lukman Hakim. 23. Madrim. 24. A. Aziz Maulana.
25. Dr. Andes Haji Muhammad Sa'ad Asyari. 26. Madhari SHSM. 27. Marit. 28. Fuad Hashim SE. 29. Solihin SE. 30. Mustaqim Fatah. 31. Muhammad Mosleh. 32. Nur Arif SHI. 33. Reza Teguh Wibowo. 34. Robi Ismail SH. 35. Abdul Hakim. 36. Hoirul Umam SH. 37. Haji Takdir Mukjizat Esos. 38. Ruda Mandala Putra. 39. Fahri. 40. Muhammad Syukur. 41. Abdul Manap. 42. Thohir SE. 43. Imam Wahyudi. 44. Hobir. 45. Rifki Hulaifi Esos MPD. 46. Samsul S. Ikom. 47. Abdurrahman Wahid. 48. Zainuddin. 49. Fauzi. 50. Nur Hakim SPDI. Rohaniwan Islam disilakan mengambil tempat. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan berkenan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya memandu pengucapan sumpah atau janji, saya akan bertanya, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah atau janji sebagai anggota DPRD Kabupaten Bangkalan? Menurut agama apa? Perlu saya ingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, kesatuan Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Pengucapan sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir saat ini, sumpah atau janji ini juga disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya, dengan kemauan yang sungguh-sungguh, serta harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, agar saudara-saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi
kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Bangkalan secara simbolis diawali oleh Bapak Effendi. Selanjutnya Bapak Dedi Yusuf. Selanjutnya Rohaniwan Islam. Dan berikutnya Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan. Penandatanganan selesai, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan disilakan kembali ke tempat. Rohaniwan Islam disilakan kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan penyematan PIN DPRD oleh penjabat Bupati Bangkalan. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Arif MED MSI berkenan untuk mengambil tempat. Penyematan PIN DPRD secara simbolis yang pertama disematkan kepada Bapak Effendi. Selanjutnya secara simbolis disematkan pada Bapak Dedi Yusuf dan diikuti oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Bangkalan. Penyematan selesai, penjabat Bupati Bangkalan berkenan kembali ke tempat.
Penyematan selesai, seluruh anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah janji kami silakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin kami silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama pengumuman pimpinan sementara DPRD Kabupaten Bangkalan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Bangkalan. Pengumuman pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan nomor 100.3.3/433/050/2024 berdasar ketentuan 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan nomor 1485 tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan dalam pemilihan umum tahun 2024. Memperhatikan 1. Surat Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Timur nomor 1/25/DPW/01/8 Romawi/2024 tanggal 18 Agustus 2024 perihal persetujuan sebagai pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan. 2. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor 171/SP/DPC/8 Romawi/2024 tanggal 20 Agustus 2024 perihal penyampaian pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan. Maka dengan ini kami umumkan pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan sebagai berikut. 1. Dedi Yusuf dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan. 2. Fatkur Rahman dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Wakil Ketua Sementara
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan. Bangkalan, 26 Agustus 2024. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan. Rudianto Esos MM, Pembina Utama Muda, NIP 197405311 1993021 1001. Selesai. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan bersama penyerahan palu pimpinan DPRD dan buku memori dari pimpinan DPRD masa jabatan tahun 2019-2024 kepada pimpinan sementara DPRD. Untuk itu kepada pimpinan DPRD periode 2019-2024 dan pimpinan sementara DPRD disilakan mengambil tempat. Serah terima selesai kepada pimpinan DPRD periode 2019-2024. Disilakan menempati tempat yang telah disediakan dan pimpinan sementara DPRD disilakan menempati kursi pimpinan. Pimpinan sementara melanjutkan untuk memimpin rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara PJ Bupati Bangkalan, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan masa jabatan 2019-2024, yang saya hormati jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bangkalan, yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Bangkalan masa jabatan 2024-2029, yang saya hormati Ketua dan Komisioner KPUD Kabupaten Bangkalan, yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan, yang saya hormati pimpinan partai politik, rektor perguruan tinggi, para alim ulama dan tokoh masyarakat, yang saya hormati
saudara sekretaris daerah, kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangkalan, serta hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Bangkalan dengan acara pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Bangkalan masa jabatan tahun 2024-2029. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan suri tauladan bagi seluruh umatnya. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, baru saja telah kita ikuti bersama pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Bangkalan masa jabatan tahun 2024-2029 dan penyerahan palu pimpinan DPRD Kabupaten Bangkalan masa jabatan tahun 2019-2024 kepada pimpinan sementara DPRD Kabupaten Bangkalan masa jabatan tahun 2024-2029. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota yang mengamanatkan bahwa sebelum pimpinan DPRD terbentuk secara definitif, maka DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD yang terdiri atas 1 orang ketua dan 1 orang wakil ketua yang berasal dari 2 partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua. Untuk itu, sebagai pimpinan sementara DPRD Kabupaten Bangkalan masa jabatan tahun 2024-2029, perkenankan kami pada kesempatan ini menyampaikan beberapa hal. Pertama, terima kasih kepada warga Kabupaten Bangkalan yang telah berpartisipasi dalam pemilu 2024 sehingga berlangsung sesuai dengan harapan kita semua. Kedua, rasa terima kasih yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan masa jabatan 2019-2024 atas pengabdiannya selama 5 tahun dan segala upaya dalam rangka menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas legislatif lain yang tentunya tidaklah ringan. Ketiga, terima kasih kepada seluruh anggota KPU dan jajaran penyelenggara pemilu yang telah melaksanakan tahap pemilihan umum dengan baik walaupun tidak dapat dipungkiri masih terdapat kekurangan. Keempat, terima kasih kepada jajaran Bawaslu dan Pawascam yang telah berupaya mengawasi agar pemilu berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kelima, kepada saudara PJ Bupati Bangkalan, jajaran eksekutif serta aparat keamanan sehingga pemilu dapat terlaksana dengan baik, aman, jujur dan adil. Terima kasih Bapak. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, menginjak acara selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan Menteri Dalam Negeri yang akan dibacakan oleh Saudara PJ Bupati Bangkalan. Kepada Saudara PJ Bupati Bangkalan, kami persilahkan. Para pejuang komedi, bergabunglah dengan Komik 8 Revolution dan kobarkan tawa ke seluruh Nusantara. Datang ke audisi di kota-kota berikut ini dengan semangat tempur kalian dan jangan bersatu, karena kita butuhnya berdelapan demi revolusi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan dan ikuti program Berkah Baitullah hanya di JTV, stasiun kebanggaan Anda. Bersama tabung haji umroh, semua bisa ke Baitullah. Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan yang kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata. Bionetra, solusi kesehatan mata. Bionetra, mata sehat, jernih melihat. Para pejuang komedi, bergabunglah dengan Comic 8 Revolution dan kobarkan tawa ke seluruh Nusantara. Datang ke audisi di kota-kota berikut ini dengan semangat tempur kalian dan jangan bersatu, karena kita butuhnya berdelapan demi revolusi. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Python terus berkomitmen dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Melalui sinergi antara perusahaan dengan masyarakat, kami berupaya untuk menciptakan kebermanfaatan bagi masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan lingkungan. Proses pelaksanaan pemilu anggota DPRD yang secara filosofis berkedudukan sebagai sarana demokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam tatanan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya kita patut untuk berbangga bahwasanya bangsa Indonesia dapat membuktikan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sehingga dapat melaksanakan 13 kali pemilihan umum yang berjalan dengan relatif tertib dan lancar. Oleh sebab itu, atas nama pemerintah, saya ucapkan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak konstitusionalnya di dalam pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pihak penyelenggara yang terlibat, baik Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, pemerintah daerah, pihak keamanan, rekan-rekan media, serta seluruh masyarakat yang telah berkolaborasi dan bekerja sama dengan segenap komponen bangsa guna turut mensukseskan pelaksanaan pemilu dalam nuansa yang demokratis, lancar, dan damai. Hadirin yang saya hormati, Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang NKRI tahun 1945 telah mengatur bahwa pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat dua hal yang perlu dicermati oleh para anggota DPRD yang baru saja dilantik. Yang pertama, secara konseptual maupun legal formal, kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari pemerintah daerah, di mana karakter dari DPRD dalam kerangka negara kesatuan atau unitaris memiliki corak yang berbeda dengan kedudukan lembaga legislatif di negara-negara federal yang menganut pemisahan kekuasaan negara secara absolut hingga ke tingkat lokal atau regional. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah meletakkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah. Kedua, setiap anggota DPRD dipilih dalam pemilu yang pencalonannya melalui partai politik. Hal ini tentunya memiliki perbedaan dengan pemilihan kepala daerah yang dimungkinkan calonnya maju dari jalur perorangan. Kondisi ini tentu menciptakan kondisi di mana anggota DPRD memiliki ikatan yang sangat kuat sebagai perpanjangan tangan dari partai politik. Namun demikian yang perlu digarisbawahi bahwa sebesar apapun kepentingan partai politik, asal saudara hendaklah tempatkanlah kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Di samping itu perlu kami ingatkan pula bahwa dalam menjalankan tugas saudara diawasi oleh penegak hukum,
serta lembaga pengawas seperti KPK, BPK, BPKP, dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya mengajak saudara-saudara untuk menekankan kembali bahwasanya sebagaimana amanat pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah menyebutkan 3 fungsi DPRD. Yang pertama, fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi penyusunan anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi pembentukan peraturan daerah merupakan pembentukan produk peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah. Hal yang perlu senantiasa dipahami oleh para anggota DPRD bahwa penyusunan peraturan daerah tidak hanya berbasis keilmuan dan akademik, namun jauh yang lebih penting bahwa harus bisa menjadi refleksi dari aspirasi dan kebutuhan rakyat, mampu memecahkan masalah dan bukan justru menambah masalah, dan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan. Di samping itu, perlu menjadi catatan bahwa Perda Inisiasi DPRD harus menjadikan pelayanan publik menjadi prioritas utama, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, dan menciptakan iklim investasi yang baik sehingga terciptanya kemakmuran bagi masyarakat. Kemudian, fungsi anggaran seyogyanya merujuk kepada komitmen setiap anggota DPRD untuk menempatkan alokasi dana yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kesejahteraan pribadi dan golongan. Untuk itu, saudara selaku perpanjangan tangan masyarakat diharapkan dapat mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan anggaran, sehingga alokasi dana benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sedang fungsi pengawasan merujuk pada mekanisme pengawasan secara berkala dan proporsional, baik terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ kepala daerah maupun kebijakan-kebijakan pemerintah daerah secara umum. Dalam fungsi pengawasan, anggota DPRD memiliki hak, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Penggunaan ketiga hak DPRD tersebut merupakan rangkaian hak DPRD sebagaimana kesatuan kausalitas. Yang pertama adalah hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada kepala daerah. Dan pemirsa, demikianlah rangkaian acara rapat paripurna pelantikan dan pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan masa jabatan 2024-2029 pada tanggal 25 Agustus 2024, persembahan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Bangkalan. Semoga kedepannya anggota Dewan yang telah dilantik dapat menjalankan tugas dan amanah sebaik-baiknya untuk terus membangun Bangkalan lebih baik lagi dengan stakeholder terkait. Untuk itu, saya Stefani Imelda, mewakili kru dan tim yang bertugas, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat siang. Hadirin yang saya hormati, dalam kedudukan DPRD sebagai mitra kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah dipertegas tentang pola hubungan kemitraan antara DPRD dengan kepala daerah yang bersifat check and balances. Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada setiap periode kepemimpinan kepala daerah sehingga terjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, sinergitas dan kolaborasi kerja kolektif antara DPRD dan kepala daerah harus diarahkan secara positif untuk memberikan respon cepat di dalam pemecahan persoalan-persoalan kerakyatan di tingkat lokal. Membangun kerja